mengambil intisari dari buku tersebut ya. Kan meditasi itu kan memfokuskan suatu pemikiran untuk mencapai hal tertentu. Itu yang diartikan meditasi di KBBI. Langsung saya mulai ya, yang saya dapat di buku tersebut. Ini waktu kita pertama bangun saat pagi hari ya, biar cara mikirnya positif. Kan biasanya kan kita pasti mau nggak mau berhubungan dengan manusia, karena manusia itu kan makhluk sosial ya. Nah, untuk cara berpikir positif ini yang saya kutip di bukunya. Ini katanya Marcus Aurelius, saat engkau di pagi hari, bangun di pagi hari, bilang kepada dirimu, orang-orang yang berhubungan denganku hari ini, entah itu ada yang usil, tidak sopan, arogan, curang, iri hati, dengki, mereka seperti itu karena mereka belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sementara aku telah mengerti indahnya kebaikan, indahnya kebajikan, kotornya kejahatan, dan aku tahu bahwa para pendosa tersebut memiliki sifat sama sepertiku. Yang diartikan sama bukan sama dalam hal darah atau kelahiran, tapi sama-sama mempunyai akal dan unsur ketuhanan. Tidak seorang pun dari mereka dapat menyakitiku, dan tidak seorang pun dapat membuatku kotor. Aku pun tidak pantas untuk marah kepada mereka yang membuatku kotor atau membenci mereka. Kami dilahirkan untuk bekerja sama seperti tangan dan kaki, seperti tangan dan mata, seperti dua baris gigi, atas dan bawah. Saling menghalami itu tidak alami, demikian pula saling marah atau saling membelakangi. Nah, ini hidup kalian akan mantap. Dalam arti pasti kalian ketemu dengan orang yang suka mengusir, suka usil dengan kalian, ataupun iseng dengan kalian, ataupun suka curang dengan kalian. Pahamilah bahwa orang tersebut itu sebenarnya mereka lakukan itu tidak sadar. Sementara kalian di sini sadar, telah mengerti indahnya kebaikan, indahnya kebajikan, kotornya kejahatan itu kayak gimana. Dan pahami pula bahwa semua orang itu pasti mempunyai kualifikasi yang sama, yang tidak bisa kamu benci. Nah, ini akan insya Allah hidup kalian akan tenang meskipun berhubungan dengan orang-orang seperti itu. Dan saat pagi hari, bilang kepada diri kamu sendiri, saat fajar terbit, katanya Markus, saat engkau malas bangun, katakan kepada dirimu, aku harus bekerja sebagaimana manusia. Aku harus menawar apa lagi untuk bekerja sebagaimana tugas kelahiranku. Apakah ini tujuanku untuk diciptakan, meringkuk di bawah selimut dan merebut kehangatan? Pasti kan ada yang mikir, lu itu kan suatu kenikmatan untuk istirahat dan lain sebagainya. Namun betapa nikmatnya seperti ini. Terus jawabnya Markus, jadi engkau lahir hanya mencari kenikmatan, bukan untuk bertindak atau mencari pengalaman. Tidakkah engkau melihat tanaman, burung, semut, laba-laba, lebah, semua menjalankan tugasnya membuat harmoni dunia terjaga sekuat yang mereka bisa. Mengapa engkau tidak segera menjalankan tuntutan alamiahmu? Terus bahkan di statement
Tapi bukankah kadang kita juga perlu istirahat, adanya tidur dan makan? Jawabnya Markus, setuju. Namun Allah memberi batas untuk itu. Sebagaimana dengan makan dan minum. Engkau telah melampaui batas, engkau telah berlebihan dalam istirahat namun kurang dalam bekerja. Engkau tidak cukup mencintai dirimu, engkau tidak mencintai sifat alamiahmu dan tugasmu. Orang yang mencintai tugasnya, mengabdikan diri dan menjalankannya, bahkan itu ada yang sampai lupa makan dan lupa mandi. Jadi yang dimaksud Marcus Aurelius itu di sini intinya jangan malas ke waktu ketika pagi hari ya. Dalam arti kita dilahirkan di dunia ini itu bukan hanya merebut kehangatan di bawah selimut, tapi juga menjalankan sebagaimana yang telah ditugaskan kepada kita. Bahkan apakah engkau tidak menghormati dirimu sendiri sebagaimana pelukis mencintai lukisan, penari mencintai tarian, terus orang pelit mencintai uangnya, ataupun pemburu jabatan yang mencintai statusnya. Loh, saat mereka itu benar-benar terpengaruh oleh tujuan dan yang dicintainya, bahkan sampai mereka itu lupa makan dan lupa tidur demi tujuan tertentu, demi tujuannya. Nah, kenapa kok kita ini terlalu menjalankan tidur, memperbanyak tidur dan menjalankan dan mengurangi sedikit pekerjaan kita sehari-hari gitu. Jadi saat mereka benar-benar dipengaruhi oleh apa yang mereka kerjakan, mereka bahkan sampai tidak makan dan tidak minum, demi menjalankan kecintaan mereka. Nah ini itu tadi kalau bisa ditarik kesimpulan filsafat bangun tidur lah istilahnya. Terus kalau kita berhubungan dengan orang lain ya, kapanpun engkau menemukan kesalahan pada diri orang lain, tanyakan kepada dirimu, apakah kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang itu pernah kulakukan? Sehingga kan akhirnya hal seperti itu kan mengurangi kadar keagresifan kita untuk mengkritik seseorang. Jadi ketika orang itu berbuat salah dan mau kita kritik dan lain sebagainya, itu pasti jangan langsung dikritik tapi coba kita berkaca dulu. Pernah nggak sih kamu melakukan kesalahan yang seperti itu atau mirip seperti itu? Loh, bukankah itu saya ingin balas dendam karena orang itu sudah mengkritik saya dan lain sebagainya. Terus katanya Markus di dalam bukunya itu, balas dendam terbaikmu adalah ketika kamu tidak menjadi seperti musuhmu. Jadi balaslah caci maki musuhmu itu dengan tidak mencaci makinya. Itu yang dikatakan Markus. Manusia ada dengan saling membutuhkan, itu percaya atau tidak? Nah, manusia ada saling membutuhkan itu kan sifatnya manusia kan, karena kita makhluk sosial. Maka kalau tidak mampu mengajari mereka, kalau kalian tidak mampu mengajari mereka, coba belajarlah untuk tahan hidup bersama mereka. Seumpama kalian satu kos-kosan sama teman kalian yang nggak suka mandi atau jarang mandi gitu. Waktu teman kalian jarang mandi itu tadi pingin kalian nasehatin, terus dia nggak berubah-berubah. Rumusnya satu, belajarlah untuk tahan dengan mereka. Karena kita manusia. Kalau kita nggak bisa tahan, ya hidupmu sendiri yang akan kacau dan kamu akan sumpah sendiri gitu. Loh, kok dia nggak berubah-berubah, kok dia tetap malas mandi? Yang bisa kamu kuasai itu bukan diri dia, tapi diri kamu sendiri. Nah, maka itu belajarlah untuk tahan dengan
orang-orang seperti itu. Kalau kamu nggak bisa merubah mereka, setidaknya kamu bisa tahan hidup bersama mereka. Dan lakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan jika kamu memecah belah dirimu sendiri sebagaimana orang yang melakukan hal sama sepertimu, itu adalah sifat uniknya manusia. Ini maksudnya lakukan yang kamu ingin lakukan, jangan mengurusi hal yang tidak menjadi urusanmu. Karena orang yang sampai memecah belah, dalam arti memecah belah itu dia ingin merubah orang ini sampai dia rela demi sesuatu yang bukan urusan dia. Sebagian besar orang akan melakukan hal seperti itu, ingin merubah orang lain, ingin mempengaruhi orang lain. Kalau orang lain itu nggak bisa kamu pengaruhi, ya kamu harus tahan hidup bersama mereka. Terus ini rumusnya kehidupan ya. Segala sesuatu itu pasti ada tugasnya masing-masing. Dalam arti gini, ada rokok. Rokok ini diciptakan untuk dihisap ya. Maka coba dihisap aja, karena tugas rokok bukan untuk diemin ataupun dianggurin, tapi untuk disedot. Maka sedot nggak apa-apa. Loh, karena ini sudah menjadi tugasnya rokok. Kalau rokok ini kamu sumet terus kamu nyonyokkan ke orang lain, iya kan? Loh, ini tugasnya rokok. Main actingnya. Siap. Loh, benar nggak? Siap. Loh, ini tugasnya rokok. Ilmu baru ini. Teorinya Aflah. Kalau rokok ini kamu Siap. terus kamu nyonyokkan ke orang lain, ya kamu salah sendiri. Bukan itu tugasnya rokok. Bukan di situ kan mainnya rokok kan. Siapa materi? Jadi katanya Markus ya, segala sesuatu itu yang kalau di kitabnya itu ditulis segala sesuatu, entah itu kuda, anggur, diciptakan untuk tugas tertentu. Lalu untuk tugas apa engkau diciptakan? Nah, itu yang harus kita carikan. Tugasmu di sini apa sebagai manusia? Bahkan Allah kan juga pernah ngomong, tidakkah aku menciptakan manusia itu bukan karena untuk main-main hal semata, bukan, pasti ada tujuan di situ. Bahkan lebih konteks detailnya lagi, bahkan Allah menunjukkan menciptakan manusia itu untuk menjadi khalifah. Nah, manusia mampu melakukan semua yang Tuhan ingin ia lakukan. Jadi ketika Allah ingin menjadikan manusia itu menjadi sosok khalifah, pasti kita punya potensi di situ. Kalau Gusti Allah mentakdirkan kita untuk menjadi mahasiswa, pasti kita punya potensi di situ. Bahwasanya kalau hasilnya untuk menjadi mahasiswa itu tidak tuntas ataupun tidak kurang, berarti prosesnya yang salah. Bukan karena tidak mampu untuk menjadi mahasiswa, karena kalau kita sudah ditakdirkan menjadi mahasiswa, kita kan pasti mampu. Kalau hasilnya itu nggak sempurna, berarti kita kurang maksimal. Nah, ini bekal kita lengkap untuk menjalankan tugas kita sebagai manusia. Alam itu memiliki hukum atau yang kita biasa sebut itu sunatullah. Alam memiliki semuanya, maka jangan khawatir untuk tidak bisa menjalankan tugas kalian. Loh, kenapa kok kita menjalankan tugasnya sekarang? Karena itu tadi, tidak lama lagi kan kita semua pasti tidak ada. Kan kita kan kayak edisi terbatas gitu.
Jadi setelah kita meninggal kan pasti nggak ada lagi seperti kita. Kalau di bukunya itu ditulis tidak lama lagi engkau pasti tidak ada. Dimanapun dan sebagaimanapun kalian pasti tidak ada. Sebagaimana Hadrian dan sebagaimana Agustus. Hadrian itu yang dimaksud di sini itu Raja Romawi waktu zamannya Markus, dan sebagaimana Agustus. Agustus itu juga raja sebelumnya, raja yang paling sukses di masanya lah, menyatukan kerajaan Romawi. Orang sebesar itu pun, orang raja sekalipun itu pasti juga memiliki durasi yang sementara untuk hidup di dunia ini. Maka coba jalankan tugasmu sebagai manusia. Fokuslah kepada apa yang kamu lakukan, pastikan pandanganmu ke sana. Ingatkan pada dirimu bahwa tugasmu adalah menjadi manusia yang baik. Ingatkan pula dirimu dan tuntutan alam kepadamu yang biasa kita sebut sebagai sunatullah itu, lalu lakukan, jalankanlah tanpa ragu, dan ungkapkan kebenaran saat engkau memahaminya, namun dengan yang baik, dengan santun, dan tanpa berpura-pura. Nah, ini rumus-rumus dasar dalam kehidupan ini. Kalau di buku meditation itu ada 6 aspek dasar-dasar pedoman kehidupan. Yang pertama, durasi. Durasi kita kan cuma sebatas, cuma sementara ya. Yang pertama, durasi. Kita manusia kan pasti akan mati, karena durasi kita sementara gitu. Nggak ada orang sampai umurnya 200 lebih. Bahkan orang yang kalau sudah umurnya 80 ke atas itu pun kasihan kalau nggak mati-mati gitu. Itu yang pertama, durasi. Terus yang kedua adalah sifat. Sifatnya alam itu tadi yang kita sebut sunatullah itu pasti berubah-ubah. Kalau kita tetap berpatokan dengan pikiran A, kalau kita kabur terus kita hidup di lingkungan B yang pemikirannya B, kita sendiri kan yang akan kacau. Maka itu alam itu sifatnya berubah-ubah. Terus yang ketiga itu persepsi. Persepsi itu apa ya? Abu-abu atau suram. Yang dimaksud abu-abu di sini itu cuma terbatas. Pemikiran kita, keilmuan kita kan pasti terbatas. Dan nggak semua orang yang di dunia ini tahu keilmuan semua yang ada di dunia. Nggak ada. Kan karena pemikiran kita kan pasti suram, abu-abu. Dalam arti itu terbatas pemikiran kita. Terus yang keempat, tubuh. Tubuh ini kan makin lama kan makin melemah. Nggak ada orang yang tua terus tambah kuat, nggak ada. Pasti yang pertama kecil, besar, setelah itu melemah. Itu kan sifat alamiahnya manusia. Terus yang kelima, jiwa. Jiwa yang kalau di sini itu jiwa ditulis kebingungan. Kenapa kok ditulis kebingungan? Jiwa kita ini sebenarnya kebingungan. Dalam arti besok seneng, sekarang nangis. Besok kompak, besok kerjasama, sekarang berantem. Berubah-ubah, kebingungan sifatnya jiwa kita itu. Terus 5 itu tadi kan antara nggak enak semua ya. Dan yang keenam ini keberuntungan. Nah, keberuntungan di sini itu juga tidak bisa ditebak. Kalau sama Markus ini ditambahin kemasyhuran. Kemasyhuran itu juga tidak pasti. Semua pasti akan lenyap. Entah itu jabatan, entah itu uang, entah itu harta yang kita miliki, semua pasti akan ya wis kan apa-apa nih, yang kita bawa hanya amal ibadah gitu.
Terus kesimpulannya, ringkasnya, tubuh dan semua bagiannya itu berubah seperti sungai. Kan sungai kan tambah mencari dataran yang lebih rendah kan, terus mengalir. Nah, jiwa kita bagaikan mimpi dan kabut. Mimpi dan kabut itu nggak jelas, kebingungan itu tadi. Terus kalau dibahas kalau diibaratkan, jadi ibarat kehidupan kita itu kayak medan perang dan perjalanan yang jauh dari rumah. Dalam arti perang itu perang menghadapi kehidupannya sendiri. Perang melawan kehidupan kita sendiri, dan semua reputasi dan jabatan, harta itu pasti semua akan lenyap dan terlupakan. Sak tenar-tenare uang, sak terkenal-terkenale uang itu pasti suatu saat akan hilang dan terlupakan. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil di buku ini itu menanyakan kepada diri sendiri, tugas kita apa di dunia ini. Sudah sih. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih Bapak Aflah. Sama dengan jadi